Di tengah kehidupan elit politik Indonesia yang penuh intrik, tahun 1983 menjadi saksi pernikahan megah antara Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, atau yang akrab disapa Titik Soeharto. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai, tetapi juga memperkuat hubungan antara militer dan politik, mengingat Prabowo adalah seorang perwira militer yang berprestasi. Sebagai putri Presiden Soeharto, Titik tumbuh dalam lingkungan keluarga cendana yang penuh aturan dan ekspektasi tinggi. Namun, ia jatuh cinta pada Prabowo, pria dengan karakter kuat dan ambisi besar. Pada awal pernikahan, kehidupan mereka tampak harmonis. Prabowo diterima sebagai bagian dari keluarga cendana, menikmati kemewahan dan akses politik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kehadiran Prabowo dalam lingkaran Soeharto semakin mengukuhkan posisinya sebagai calon pemimpin masa depan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan besar yang mulai muncul. Perbedaan prinsip dan ambisi antara Prabowo dan beberapa anggota keluarga cendana mulai menimbulkan gesekan. Seiring waktu, Prabowo semakin menunjukkan ambisinya yang besar dalam dunia militer dan politik. Sikapnya yang keras dan idealis kadang berbenturan dengan kebijakan keluarga cendana yang lebih konservatif. Meskipun Soeharto sendiri menghormatinya sebagai seorang perwira yang setia, beberapa anggota keluarga lainnya mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Prabowo yang semakin dominan. Titik yang selalu setia mendampingi suaminya mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Sebagai istri seorang militer dengan ambisi besar, ia sering harus beradaptasi dengan gaya hidup yang dinamis dan penuh risiko. Meskipun ia mencintai Prabowo, hatinya juga selalu terikat erat dengan keluarganya, terutama kepada ayahnya yang ia kagumi dan hormati. Ketegangan di dalam keluarga semakin meningkat ketika Prabowo mulai dikenal sebagai perwira yang sangat vokal dan memiliki visi tersendiri tentang masa depan bangsa. Beberapa pihak di lingkaran cendana mulai khawatir bahwa ia memiliki agenda politik yang mungkin suatu saat akan bertentangan dengan kepentingan keluarga. Namun, bagi Titik, Prabowo tetaplah pria yang ia cintai dan ia percaya bahwa kesetiaan suaminya kepada ayahnya tak tergoyahkan. Di tengah kebahagiaan rumah tangga mereka, benih-benih konflik perlahan mulai tumbuh. Prabowo dan Titik belum menyadari bahwa ujian besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya sedang menunggu di depan. Sebagai menantu dari Presiden Soeharto, Prabowo memiliki akses yang luas dalam lingkaran kekuasaan. Namun, hidup dalam keluarga cendana bukanlah sesuatu yang mudah. Prabowo harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ketat dan tradisi yang telah lama mengakar. Semua keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan matang, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi besar. Sejak awal, hubungan Prabowo dengan beberapa anggota keluarga cendana tidak selalu harmonis. Meskipun ia dihormati sebagai seorang perwira tangguh, kepribadiannya yang keras dan ambisinya yang besar seringkali menimbulkan ketidaknyamanan di antara para elit keluarga. Beberapa merasa bahwa Prabowo terlalu dominan dan berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam keluarga. Titik, sebagai istri yang setia, selalu berusaha menjadi jembatan antara suaminya dan keluarganya. Ia mencintai Prabowo, tetapi juga sangat menghormati ayahnya. Setiap kali terjadi perbedaan pendapat antara Prabowo dan anggota keluarga lainnya, Titik selalu berada di tengah, mencoba meredakan ketegangan. Namun, semakin lama, perannya sebagai penengah menjadi semakin sulit. Konflik semakin memanas ketika Prabowo mulai mengungkapkan gagasan-gagasannya tentang reformasi dalam tubuh militer dan kebijakan-kebijakan negara. Meskipun Soeharto menghormati menantunya, beberapa pihak di lingkaran dalam melihatnya sebagai ancaman potensial. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Prabowo memiliki agenda sendiri yang bisa merugikan keluarga cendana. Dalam beberapa kesempatan, Soeharto pernah menasihati Prabowo agar lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sebagai pemimpin yang sudah berkuasa selama puluhan tahun, Soeharto memahami bahwa politik adalah dunia yang penuh intrik dan pengkhianatan. Ia mengingatkan Prabowo bahwa terlalu menonjol dalam dunia politik bisa membawa lebih banyak musuh daripada sekutu. Namun, bagi Prabowo, peringatan itu justru menjadi tantangan. Ia adalah seorang petarung sejati yang tidak mudah mundur. Ia percaya bahwa untuk membawa perubahan, seseorang harus berani mengambil risiko. Sikap inilah yang akhirnya membuatnya semakin terisolasi di dalam keluarga cendana. Sementara itu, Titik semakin merasa tertekan dengan situasi ini. Ia tidak ingin harus memilih antara suaminya dan keluarganya. Namun, seiring dengan meningkatnya ketegangan politik di tanah air,
ia mulai menyadari bahwa situasi ini mungkin akan berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Tahun 1998 menjadi tahun yang paling sulit dalam hidup Prabowo dan Titik. Krisis ekonomi yang melanda Asia menghancurkan stabilitas Indonesia, menyebabkan inflasi tinggi, PHK massal, dan meningkatnya kemiskinan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Soeharto. Di tengah krisis ini, muncul gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi total dan pengunduran diri Soeharto. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta dan kota-kota lain. Situasi semakin tidak terkendali ketika kerusuhan pecah di berbagai tempat, menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran. Sebagai Panglima Kostrad, Prabowo memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Namun, di tengah situasi yang semakin kacau, muncul tuduhan bahwa Prabowo memiliki ambisi politik tersendiri dan berniat menggulingkan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Isu ini semakin diperkuat dengan pergerakan pasukan yang terjadi di Jakarta. Beberapa pihak menuding bahwa Prabowo sedang mempersiapkan kudeta. Tuduhan ini sangat berat dan mengguncang kepercayaan Soeharto terhadap menantunya. Titik yang selama ini berusaha mempertahankan pernikahannya mulai merasa terombang-ambing. Ia mencintai Prabowo, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan ayahnya yang sedang berada di bawah tekanan besar. Dalam pertemuan keluarga yang berlangsung tegang, Soeharto meminta Prabowo untuk menjelaskan posisinya. Namun, jawaban Prabowo tidak cukup untuk menghilangkan keraguan yang sudah tertanam dalam benak sang mertua. Perlahan-lahan, Prabowo mulai tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Keluarga Cendana yang dulu menerimanya dengan tangan terbuka kini melihatnya sebagai ancaman. Di saat inilah, hubungan Prabowo dan Titik mencapai titik terendahnya. Titik yang selama ini bertahan akhirnya harus membuat keputusan besar, tetap bersama Prabowo atau kembali ke keluarganya. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Titik memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Ia tidak sanggup lagi berada di tengah pertarungan yang tidak pernah ia pilih. Prabowo yang kehilangan segalanya, istri, keluarga, dan kekuasaan, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Setelah krisis 1998 semakin memburuk, Prabowo Subianto tidak hanya kehilangan kepercayaan dari lingkungan militer, tetapi juga dari keluarga besar Cendana. Tuduhan bahwa ia mencoba mengambil alih kekuasaan semakin kuat, terutama setelah ia dituduh menggerakkan pasukan tanpa perintah resmi. Situasi ini membuat keluarga Soeharto berada dalam posisi yang sulit. Titik yang selama ini berusaha mempertahankan rumah tangganya mulai kehabisan tenaga. Ia mencintai Prabowo, tetapi ia juga melihat ayahnya yang semakin tertekan oleh situasi politik yang tidak menentu. Soeharto, yang sebelumnya begitu percaya pada Prabowo, kini mulai mendengar lebih banyak bisikan dari orang-orang terdekatnya bahwa menantunya adalah ancaman bagi stabilitas kekuasaan. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, Prabowo dipanggil untuk menjelaskan semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Duduk di hadapan Soeharto dan anggota keluarga Cendana lainnya, Prabowo berusaha mempertahankan diri. Dengan suara tegas, ia membantah semua tuduhan dan menyatakan bahwa ia tetap setia kepada Soeharto. Namun, keraguan telah tertanam dalam benak keluarga besar. Setelah pertemuan itu, Prabowo merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasakan jarak yang semakin jauh antara dirinya dan keluarga Cendana. Aksesnya ke lingkaran dalam kekuasaan mulai dibatasi. Kunjungan ke kediaman Soeharto semakin jarang, dan pembicaraan dengan Titik pun menjadi semakin canggung. Hingga akhirnya, keputusan berat dijatuhkan. Soeharto, meskipun dengan berat hati, memutuskan bahwa demi stabilitas keluarga dan negara, Prabowo harus dikeluarkan dari lingkungan keluarga Cendana. Titik pun tidak bisa menolak keputusan itu. Dalam situasi yang penuh air mata, ia harus menerima kenyataan bahwa rumah tangganya tidak akan bisa bertahan. Prabowo pergi dari lingkungan yang selama ini memberinya akses ke kekuasaan dan kehidupan mewah. Ia yang sebelumnya begitu dekat dengan pusat kendali negara kini harus menerima kenyataan bahwa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga Cendana. Setelah dikeluarkan dari keluarga Cendana, Prabowo Subianto semakin terpojok. Di tengah ketidakpastian politik tahun 1998, muncul tuduhan yang lebih mengerikan, ia difitnah ingin menggulingkan Soeharto. Isu ini merebak dengan cepat di kalangan militer dan politik. Banyak yang percaya bahwa sebagai menantu presiden, Prabowo memiliki ambisi untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara apapun. Di media dan lingkaran elit, Prabowo digambarkan sebagai sosok yang berbahaya.
Sejumlah jenderal yang dulunya dekat dengannya mulai menjaga jarak. Bahkan, beberapa di antaranya terang-terangan menuduh bahwa Prabowo menggerakkan pasukan Kostrad tanpa perintah untuk menekan situasi di Jakarta, sebuah tindakan yang dianggap sebagai langkah kudeta terselubung. Prabowo sendiri tidak tinggal diam. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua tindakannya semata-mata untuk menjaga stabilitas negara di tengah krisis. Namun, di dunia politik, kebenaran seringkali kalah oleh persepsi. Para lawannya semakin gencar menyebarkan rumor bahwa ia telah mengkhianati Soeharto demi ambisinya sendiri. Sementara itu, hubungan Prabowo dengan Titik semakin memburuk. Titik, yang masih setia kepada ayahnya, berada dalam posisi sulit. Ia masih mencintai Prabowo, tetapi tekanan dari keluarga cendana begitu kuat. Ia dipaksa untuk memilih antara suaminya atau keluarganya. Dengan berat hati, ia mulai menjauh dari Prabowo. Puncaknya terjadi ketika Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Keputusan ini mengguncang seluruh negeri. Namun, bagi Prabowo, dampaknya jauh lebih besar. Setelah Soeharto lengser, ia semakin terisolasi. Banyak pihak menudingnya sebagai dalang di balik gejolak yang terjadi di hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Di internal militer, tekanan terhadap Prabowo semakin besar. Beberapa jenderal mulai mendesak agar ia bertanggung jawab atas tindakannya. Sebuah Dewan Kehormatan Perwira dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan kepadanya, seolah-olah semua kekacauan yang terjadi selama reformasi adalah kesalahannya. Prabowo mencoba bertahan. Ia menghadap para petinggi militer untuk menjelaskan posisinya, tetapi suasana sudah tidak lagi berpihak kepadanya. Ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi kambing hitam dalam perubahan besar yang sedang terjadi. Di tengah semua fitnah dan pengkhianatan yang ia hadapi, Prabowo hanya memiliki satu harapan, ia ingin berbicara langsung dengan Soeharto, sosok yang dulu ia hormati dan anggap sebagai ayah. Ia berharap bisa menjelaskan semuanya dan mendapatkan kejelasan atas semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun, apakah Soeharto masih mau mendengar penjelasannya? Ataukah hubungan mereka benar-benar telah hancur selamanya? Di tengah badai politik yang semakin memuncak, Prabowo Subianto akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Soeharto. Setelah berbagai upaya dan perantaraan dari beberapa tokoh, Soeharto setuju untuk menemui menantunya itu. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah ruangan yang hening, jauh dari sorotan media dan telinga orang-orang yang ingin memperkeruh keadaan. Ketika Prabowo memasuki ruangan, Soeharto duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Mata tuanya menatap tajam, seakan menimbang apakah pria di hadapannya masih bisa dipercaya atau sudah benar-benar menjadi ancaman. Prabowo berdiri tegak, tetapi dalam hatinya, ia merasa berat. Ini bukan sekadar pertemuan antara seorang jenderal dengan presiden, melainkan antara seorang menantu dengan ayah mertuanya yang selama ini ia hormati. Soeharto membuka pembicaraan dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Saya mendengar banyak hal tentang kamu, katanya. Mereka bilang kamu punya ambisi lebih besar dari yang seharusnya." Prabowo menghela napas panjang, lalu menjawab dengan hati-hati. "Saya tidak pernah berniat mengkhianati Bapak atau keluarga ini. Saya hanya ingin menjaga stabilitas negara di saat keadaan genting." Soeharto terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Mungkin kamu memang tidak berniat begitu, tapi ingat, dalam politik, niat saja tidak cukup. Yang dilihat orang adalah tindakanmu. Kamu terlalu keras, Kamu berpikir seperti tentara, bukan politisi." Prabowo merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri lebih jauh, tetapi ia tahu, di hadapan Soeharto, tidak ada gunanya membantah. Soeharto sudah melihat semuanya dari sudut pandangnya sendiri. "Jadi Bapak percaya pada semua tuduhan itu?" tanya Prabowo akhirnya. Soeharto menghela napas, kali ini lebih panjang. "Saya tidak ingin percaya, tapi keadaan memaksa saya untuk mengambil keputusan. Kamu harus tahu, ketika seorang pemimpin sudah kehilangan kepercayaan dari lingkungannya, dia tidak bisa lagi memegang kendali. Itulah yang terjadi pada saya, dan sekarang mungkin terjadi padamu juga." Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak bagi Prabowo. Ia menundukkan kepalanya, merasa untuk pertama kalinya bahwa dirinya benar-benar kalah. Semua dedikasi, kesetiaan, dan pengorbanannya selama ini, seolah tak berarti di hadapan intrik politik yang begitu kejam. Soeharto menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi kamu harus belajar, jangan terlalu keras,
jangan terlalu percaya pada kekuatan senjata. Jika kamu ingin bertahan, belajarlah untuk membaca situasi dan meraih kembali kepercayaan orang-orang. Prabowo mengangguk perlahan. Ia memahami maksud mertuanya. Mungkin inilah saatnya ia mundur untuk sementara, bukan karena ia takut, tetapi karena ia harus merancang langkah baru. Saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, Prabowo merasa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan jabatan, keluarga, dan kepercayaan banyak orang. Namun, satu hal yang ia pelajari dari Soeharto hari itu, perjuangan belum selesai. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Soeharto, Prabowo Subianto benar-benar merasakan keterasingan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Karir militernya telah berakhir, rumah tangganya dengan Titik semakin retak, dan ia tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran elit. Cendana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Prabowo berada di posisi yang sangat lemah, tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh, dan tanpa perlindungan. Setiap hari yang ia lalui terasa berat. Media terus menggempurnya dengan berbagai tuduhan, dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia hingga ambisi tersembunyinya untuk merebut kekuasaan. Nama baiknya hancur di mata publik. Bahkan rekan-rekannya di militer yang dulu setia kini menjauhinya, seolah takut ikut terseret dalam pusaran konflik yang melilitnya. Prabowo mencoba bertahan dengan tetap bersikap tegar. Namun di balik ketegaran itu, ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis. Rumah dinas yang dulu ia tempati harus ia tinggalkan. Kehidupannya yang dulu penuh dengan pengaruh kini berganti dengan kesunyian dan ketidakpastian. Ia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu, mencari ketenangan di luar negeri. Kepergiannya ke Yordania menjadi pelariannya dari semua tekanan. Di sana, ia mendapat perlindungan dari Raja Abdullah II, seorang teman lamanya. Meski berada di negara sahabat, Prabowo tetap merasa kehilangan. Ia bukan lagi jenderal yang disegani, bukan lagi bagian dari keluarga paling berkuasa di Indonesia. Ia hanyalah seorang pria yang sedang mencoba mencari jalan untuk bangkit kembali. Di tengah keterasingannya, Prabowo banyak merenung. Ia berpikir tentang segala keputusan yang telah ia buat, tentang bagaimana ia begitu percaya bahwa ketegasan dan loyalitasnya akan membawanya pada kejayaan. Namun kenyataannya, politik tidak bekerja seperti itu. Politik adalah permainan intrik, dan ia telah menjadi korban dari permainan tersebut. Sementara itu, di Indonesia, reformasi terus berjalan. Soeharto telah lengser, dan pemerintahan baru mulai terbentuk. Nama Prabowo masih terus disebut-sebut dalam berbagai kasus yang sedang diselidiki. Beberapa orang ingin agar ia diadili, sementara yang lain hanya ingin ia dilupakan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi memiliki tempat dalam kekuasaan saat ini. Namun, Prabowo bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Di tengah kejatuhannya, ia mulai merancang strategi baru. Ia memahami bahwa jalan militernya telah tertutup, tetapi bukan berarti ia tidak bisa kembali melalui jalur lain. Ia mulai mempelajari politik lebih dalam, memahami bagaimana sistem bekerja, dan merencanakan langkah untuk kembali ke tanah air dengan cara yang berbeda. Saat ia duduk di balkon rumah peristirahatannya di Yordania, menatap langit yang luas, Prabowo berbisik dalam hati, ini belum berakhir. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke Indonesia, bukan sebagai jenderal, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahan dan siap untuk membangun kembali pengaruhnya. Bertahun-tahun setelah pengasingannya di Yordania, Prabowo akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia sadar, meski banyak orang yang masih menganggapnya sebagai sosok kontroversial, ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Indonesia telah berubah sejak kejatuhan Soeharto. Era reformasi telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru, dan Prabowo tahu bahwa jika ia ingin kembali berpengaruh, ia harus menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang kini lebih terbuka. Saat pesawatnya mendarat di Jakarta, Prabowo merasakan detak jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan disambut sebagai seorang patriot yang kembali dari pengasingan, atau justru dihadapkan dengan perlawanan dari mereka yang masih membencinya? Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa inilah ujian sejatinya. Kepulangannya ternyata tidak berjalan mulus. Masih banyak pihak yang meragukannya. Beberapa kelompok aktivis menuntut agar ia diadili atas berbagai tuduhan yang selama ini menghantuinya. Media kembali menggali masa lalunya, mengingatkan publik akan segala kontroversi yang pernah menjeratnya. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia tahu bahwa jika ia ingin bertahan di dunia politik,
ia harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun kembali jaringan yang pernah ia miliki. Ia mulai mendekati teman-teman lamanya di militer dan dunia bisnis. Ia juga mulai memahami bahwa politik di era reformasi tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dan ketegasan, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi yang cerdas. Prabowo mulai belajar bagaimana berbicara kepada rakyat, bagaimana membangun citra baru sebagai pemimpin sipil, bukan lagi sebagai jenderal yang keras. Untuk memperkuat posisinya, ia memutuskan untuk membentuk partai politik sendiri. Ia sadar bahwa jika ingin kembali ke panggung kekuasaan, ia harus memiliki kendaraan politik yang bisa membawanya ke sana. Dengan dukungan dari beberapa loyalisnya, ia mendirikan partai yang berlandaskan pada nasionalisme dan kepemimpinan yang tegas. Ini adalah awal dari perjalanan politik barunya. Namun, membangun partai tidak semudah yang ia bayangkan. Banyak orang masih ragu untuk bergabung dengannya. Prabowo harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia bukan lagi sosok yang mereka kenal di masa lalu. Ia mulai turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat kecil, mendengarkan keluhan mereka, dan berusaha membangun kepercayaan yang telah lama hilang. Di sisi lain, hubungan pribadinya dengan Titik masih menjadi tanda tanya. Meski mereka telah berpisah, hubungan mereka tidak sepenuhnya putus. Titik masih memperhatikan perjalanan politik Prabowo dari jauh. Namun, tekanan dari keluarga cendana masih terlalu kuat. Meski ada keinginan untuk kembali, Titik tahu bahwa dunia yang mereka jalani kini sudah berbeda. Seiring waktu, Prabowo mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai jenderal yang pernah jatuh dari kekuasaan, tetapi juga sebagai seorang tokoh yang gigih berjuang untuk kembali. Ia belajar dari kesalahannya, mengubah pendekatannya, dan perlahan tapi pasti, ia mulai mendapatkan dukungan yang lebih luas. Saat ia berdiri di depan ribuan pendukungnya dalam sebuah kampanye politik, Prabowo menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa dirinya memiliki kesempatan kedua. Ia telah kembali ke Indonesia, dan kali ini, ia bertekad untuk merebut masa depan yang sempat direnggut darinya. Setelah bertahun-tahun berada di pinggiran politik, Prabowo akhirnya melihat peluang untuk kembali ke pusat kekuasaan. Partai yang ia bangun mulai mendapatkan dukungan, terutama dari kelompok nasionalis dan para mantan loyalisnya di militer. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar merebut kekuasaan, ia harus lebih dari sekadar seorang mantan jenderal yang dihormati. Ia harus menjadi pemimpin yang bisa menyatukan rakyat dan meyakinkan mereka bahwa dirinya pantas untuk memimpin Indonesia. Prabowo mulai mengubah pendekatannya. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai sosok yang keras dan militeristik, kini ia tampil lebih lembut dan bersahabat. Ia belajar bagaimana berbicara dengan bahasa rakyat, bagaimana menyampaikan pesan yang membakar semangat tanpa terlihat terlalu otoriter. Setiap langkahnya kini dihitung dengan cermat. Ia memahami bahwa politik bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal membangun narasi yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Namun, jalan menuju kekuasaan tidaklah mudah. Banyak lawan politiknya yang masih menganggapnya sebagai ancaman. Isu-isu lama tentang pelanggaran HAM dan dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta masih terus diungkit. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap pernyataannya dianalisis dengan tajam. Prabowo menyadari bahwa ia tidak bisa melawan semua serangan itu secara langsung. Sebaliknya, ia harus membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Di sisi lain, hubungan Prabowo dengan Titik tetap menjadi perbincangan. Banyak yang berspekulasi bahwa jika mereka bersatu kembali, itu akan memperkuat posisi politiknya, mengingat pengaruh besar yang masih dimiliki oleh keluarga cendana. Namun, politik lebih rumit dari sekadar hubungan pribadi. Titik tetap menjaga jarak, meskipun jelas bahwa ia masih memiliki simpati terhadap perjuangan Prabowo. Momen krusial datang ketika Prabowo mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun mencoba membangun kembali namanya, kini ia berada di garis depan pertarungan politik nasional. Ia berhadapan dengan lawan-lawan yang tangguh, dengan kekuatan politik yang jauh lebih mapan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia percaya bahwa inilah saatnya ia membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk memimpin. Kampanye berlangsung dengan intensitas tinggi. Prabowo turun langsung ke berbagai daerah, menemui rakyat kecil, berbicara tentang nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan masa depan Indonesia.
Ia menggunakan semua pengalaman dan pelajaran yang ia dapat selama masa kejatuhannya untuk membangun citra baru. Namun, meskipun dukungannya kuat, ia tahu bahwa kemenangan tidak pernah bisa dipastikan dalam politik. Saat hari pemilihan tiba, Prabowo menunggu dengan tegang. Ia tahu bahwa apapun hasilnya, ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Ketika hasil diumumkan, ia menyadari bahwa politik tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang ketahanan. Meskipun ia belum mencapai puncak yang ia impikan, ia tahu bahwa ia telah berhasil membuktikan satu hal, bahwa ia bukan lagi sekadar bayangan dari masa lalu, tetapi seorang pemimpin yang telah ditempa oleh waktu dan pengalaman. Namun, Prabowo juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus ia perjuangkan, banyak pelajaran yang masih harus ia ambil. Ia menatap masa depan dengan tekad yang lebih kuat, siap untuk melangkah lebih jauh, apapun rintangan yang menghadang. Setelah melewati berbagai lika-liku politik dan kehidupan, Prabowo menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang kekuasaan semata. Lebih dari itu, ia ingin meninggalkan warisan bagi bangsa dan negara. Meski berkali-kali mengalami kekalahan dalam kontestasi politik, ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Setiap kekalahan bukanlah akhir, melainkan pelajaran untuk melangkah lebih matang. Di tengah perjalanan politiknya, Prabowo mulai mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Banyak yang melihatnya bukan lagi sebagai sosok militer yang keras, melainkan sebagai pemimpin yang telah banyak belajar dari masa lalu. Strateginya semakin matang, wawasannya semakin luas, dan kepekaannya terhadap aspirasi rakyat semakin dalam. Ia memahami bahwa untuk menjadi seorang pemimpin sejati, ia harus mendengarkan, bukan hanya memerintah. Meski masih ada pihak yang menolak dan meragukannya, Prabowo tidak gentar. Ia terus memperjuangkan visi nasionalisme dan kemandirian ekonomi yang selama ini ia gaungkan. Ia semakin sering berbicara tentang pentingnya ketahanan pangan, kemandirian militer, dan pembangunan industri dalam negeri. Ia tidak ingin Indonesia terus bergantung pada pihak asing. Namun, dalam perjalanannya, ia juga menyadari bahwa politik adalah tentang kompromi dan kerjasama. Alih-alih terus berkonfrontasi, ia mulai membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk dengan para rivalnya di masa lalu. Ia paham bahwa untuk membangun bangsa, dibutuhkan persatuan, bukan sekadar kemenangan individu. Saat akhirnya mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, Prabowo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu bekerja, bukan hanya beretorika. Setiap kebijakan yang ia ambil didasarkan pada pengalaman panjangnya, baik di militer maupun di politik. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sosok yang hanya dikenal karena kontroversi, tetapi sebagai seorang negarawan yang berdedikasi. Meski telah mencapai banyak hal, ada satu hal yang tetap menjadi luka di hatinya, hubungannya dengan Titik. Dalam berbagai kesempatan, mereka masih terlihat bersama, tetapi mereka tahu bahwa kehidupan mereka telah berjalan di jalur yang berbeda. Politik telah memisahkan mereka, dan meskipun masih ada rasa yang tersisa, mereka memilih untuk menjalani takdir masing-masing. Suatu hari, saat melihat bendera merah putih berkibar di angkasa, Prabowo merenung. Semua yang ia lalui, pengasingan, fitnah, kehilangan, hingga akhirnya kembali ke panggung politik, adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya. Ia sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari rintangan, tetapi tentang bagaimana seseorang bangkit setiap kali terjatuh. Kini, ia tidak lagi berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, Indonesia. Dan apapun yang terjadi di masa depan, ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus mengabdi hingga akhir hayatnya. Karena bagi Prabowo Subianto, perjuangan tidak pernah selesai. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dengan tegang, suram. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Ialah mengucapkan sumpah. Wajah Pak Harto tampak letih saat menyalami mantan wakilnya.
Ketika semua usai, Pak Harto menuju ruang Jepara. Langkah-langkahnya berat. Pak Harto bahkan mengambil jalan memutar agar tidak memotong langkah B.J. Habibie yang hendak bersalaman dengan para tamu undangan. Ia berpamitan dengan pimpinan MPR, kemudian menggamit lengan Siti Hardianti Rukmana, biasa dipanggil Mbak Tutut, anak sulungnya, saat menuruni anak tangga istana. Pak Harto sempat menyunggingkan senyum tipis kepada para pewarta sebelum kembali ke cendana dengan pengawalan ketat. Namun kehidupan Pak Harto tak jadi lebih baik setelah lengser. Dia mengurung diri di cendana, sangat membatasi kedatangan petinggi militer dan kerabat. Keluarga besar cendana juga menutup diri. Kemarahan publik memang belum berlalu. Demonstran yang menuding Pak Harto korupsi masih kerap membanjiri gerbang rumah keluarga cendana. Karena itu pula, sekitar 2 bulan pasca lengser, Pak Harto mengumpulkan keluarga besarnya di Puri Retno Anyer, Banten. Di tepi pantai yang sekali-sekali digempur gemuruh ombak, Pak Harto mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan hujatan meredah, justru sebaliknya.